menurut saya penekanannya kembali ini bukan persetujuan antara Bon Jovi dengan UGM. Kami tidak menganggap UGM sebagai lawan. UGM tetap kami hormati sebagai institusi pendidikan yang kredibel. Kami hanya mengingatkan pada pejabat-pejabat rektorat UGM yang sepertinya memang tidak kooperatif dalam soal isu ini, tidak betul-betul ingin menjadi lembaga pendidikan yang ingin membuka informasi, tapi ingin menutupi, terbukti dengan banding, memutuskan melakukan banding pada putusan KI. Nah, saya harapkan mantan Presiden Jokowi betapapun kan sudah diberi mandat oleh rakyat 10 tahun, dibahagiakan oleh rakyat ya, dari orang yang konon backgroundnya nobody, pinggiran sungai, menjadi presiden 10 tahun dan mungkin sudah berhasil mengakuisisi begitu banyak pengaruh, kekayaan dan segala kenikmatan menjadi penguasa. Tidak selayaknya dibela mati-matian hanya karena beberapa informasi yang terkait dengan persoalan pribadinya tidak bisa dibuka. Dan ingat, kita tidak ingin membuka hal-hal yang pribadi yang memang tidak diatur di Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Tapi keputusan KI, Komisi Informasi sudah sangat jelas bahwa soal ijazah, kemudian dokumen-dokumen yang terkait dalam proses belajar mengajar, pembelajaran menjadi sarjana kalau memang selesai di saat di UGM, itu mesti adalah dokumen milik publik yang bisa diakses oleh publik. Itu putusan KI. Jadi sebaiknya itu dipatuhi dan itu pembelajaran kita bersama agar tidak terulang lagi di masa depan. Jadi itu pengantar awal dari kami. Kemudian Mbak Leong ya. Oh, Bang Samsir dulu untuk menyampaikan teknis-teknis soal putusan PTW-nya. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Ya, seperti yang disampaikan Pak Lukas tadi, tanggal 30 Juli kemarin sudah ada putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara atas pemberatan yang diajukan oleh Universitas Gadjah Mada. Pada dasarnya seperti yang sudah diusulkan oleh Komisi Informasi Pusat, hampir semua ya kecuali data pribadi yang nomor kependudukan atau pajak itu yang tidak termasuk yang terbuka, tapi seperti Undang-Undang Komisi Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 itu pasal 17 itu disyaratkan kalau dokumen pribadi itu yang tertutup kecuali pejabat publik. Jadi ya Joko Widodo sudah pernah menjadi pejabat publik ya, dari Wali Kota Surakarta tahun 2010, 2005, 2010 dua periode, dan Jakarta, dan 2014 dan 2019 jadi Presiden Republik Indonesia. Jadi dari undang-undang tersebut sudah semestinya dokumen pribadi yang atas nama Joko Widodo itu tentunya dengan ijazah harusnya terbuka. Nah, ini dalam prosesnya kita sudah meminta langsung kepada Universitas Gadjah Mada, termasuk informasi Komisi Informasi Pusat, termasuk Jawa Perhatian, semuanya juga sudah menyatakan seperti itu karena undang-undang mengisyaratkan seperti itu. Tapi dari Bon Jovi lewat prinsipal Bu Deoni itu Universitas Gadjah Mada ini ya, jadi mulai dari Joko Widodo itu memasuki Universitas Gadjah Mada yang konon katanya tahun 1980 sampai 1985 tentunya lengkap dari pendaftaran KRS, KHS, ataupun sampai juga dia melakukan tapi kalau kita melihat dari media, kalau itu rektor Universitas Gadjah Mada itu sampai 2 sampai 3 kali menyebutkan kalau Joko Widodo itu adalah alumni Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980 sampai 185. Tapi saya hanya mengangkat aja, Ibu Opa Amelia itu nggak pernah ada ijazah. Paling tidak beliau itu kalaupun ijazah diambil yang bersangkutan, pada saat legalisir mana ada jalan itu di kampus tempat dia melakukan. Tapi Ibu Opa Amalia itu pernah menyebutkan, menunjukkan ini adalah ijazah Joko Widodo waktu dia kuliah S1 di Fakultas Kehutanan. Dengan begini
akan melihat karena memang ini adalah apa yang kita dapatkan di KPU Surakarta, KPU DKI, dan KPU Pusat. Itu sudah ada sama kami semua. Kalau Ibu Pak Amelia itu sebagai Rektor Universitas Gadjah Mada menunjukkan seperti ini, bisa jadi juga tidak seperti ini kan. Jadi kan pertanyaan kita. Sehingga apa yang dia sampaikan lewat narasi kalau Joko Widodo itu adalah mahasiswa Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan yang lulus di sana, tapi dia tidak pernah menunjukkan ijazah seperti ini. Dan saya sangat meyakini kalau ijazah-ijazah yang kita dari produksi dari Universitas Gadjah Mada, saya sangat meyakini ini. Sehingga kita masyarakat ya tentunya mesti mempertanyakan itu apa yang sudah disampaikan oleh Rektor Universitas Gadjah Mada tersebut yang menyatakan Joko Widodo itu adalah Universitas Gadjah Mada yang sama sekali belum pernah menunjukkan kalau ini adalah ijazahnya. Kalau pada saat paling tidak pada melakukan proses untuk legalisir ada pertinggalannya. Ini kan nggak pernah. Jadi itu adalah tanda tanya besar yang memang kalau kita menuntut kepada prinsipal kita yang bilang meminta 3 bundel tentang Joko Widodo mulai dari dia melakukan pendidikan selama 5 tahun, kemudian juga legalisir seperti ini. Di sini kan ada legalisir ini. Jadi apakah proses ini ada? Kemudian juga terakhir adalah SOP ya Bu ya. SOP seperti misalnya contoh foto seorang laki-laki berkacamata, apakah boleh berkacamata? Itu ada di SOP itu. Sehingga pada saat kita mintakan SOP itu, Pak, itu betul-betul akan menunjukkan semuanya. Termasuk juga di sini ada nomor ijazah. Nomor ijazah ini kan juga ada ketentuannya ya. Katakanlah nomor surat di kantor RW juga kan ada nomor suratnya. Nomor 20 RT tahun misalnya tentang kelakuan baik atau tahun 2000 berapa kan ada ini 1120. Apakah sesuai itu? Sebenarnya di SOP yang diminta oleh Ibu Prinsipal itu sebenarnya sudah sangat komprehensif. Jadi dengan dokumen yang sebanyak 505 yang katanya disita itu maksudnya adalah yang disita itu adalah barang-barang bukti yang untuk melakukan kejahatan, tapi ini kok malah disita. Sehingga pada saat kita minta ini katanya ini tidak bisa dilakukan. Sehingga dengan proses putusan daripada Komisi Peradilan Tata Usaha Negara yang tadi dimintakan untuk dibacakan, yaitu memang pada tanggal 30 Juli kemarin Peradilan Tata Usaha Negara dalam putusannya satu menolak keberatan dari pemohon keberatan untuk seluruhnya. Di sini pemohon keberatan adalah Universitas Gadjah Mada dan termohon adalah Bon Jovi. Yang kedua menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia nomor 055 garis miring 10 garis miring KIP minus TSI minus A garis miring 2025 tanggal 10 Maret 2026. Yang ketiga menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp648.500 dalam untuk biaya untuk proses peradilan tersebut. Saya pikir kalaupun tadi disampaikan Pak Lukas kalau nanti akan dinaikkan lagi menjadi kasasi, saya pikir ini hanya buang-buang biaya aja ini buat Universitas Gadjah Mada, buang-buang waktu aja. Dan sangat menunjukkan kalau Universitas Gadjah Mada ini nggak punya kredibilitas ya dalam menangani masalah dokumen mahasiswanya. Yang di sini ya tentunya sebagai mantan kepala pejabat negara yang dokumen pribadi, dokumen di pendidikannya tentunya mestinya terbuka. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Bang Peter nambahin ya, mungkin baik ya. Rekan-rekan semua, ya, terima kasih perhatiannya. Jadi apa yang tadi digambarkan dari rekan-rekan ini bahwa kehadiran Bon Jovi ini dalam mempertaruhkan atau memperjuangkan kebenaran terkait dengan ijazah Jokowi merupakan satu wujud tanggung jawab dari Bon Jovi selaku elemen masyarakat, dan sangat mengembirakan bahwa perjuangan Bon Jovi sangat esensial karena selama dari proses perjuangan mulai dari KIP sampai pada peradilan tata usaha negara memberi ruang yang luar biasa, dan itu menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat dalam konteks untuk mengetahui persis gimana sesungguhnya kebenaran daripada
polemik ijazah Jokowi. Dan saya kira dari semua institusi yang menjadi tuntutan dari Bon Jokowi memberi kepastian terkait dengan ijazah Jokowi, hanya satu-satunya UGM yang melakukan berbagai upaya untuk menghindari. Saya kira dari rekan tadi Pak Samsi itu menyebutkan itu hanya akal-akalan. Ada kecenderungan dan itu patut dipertanyakan. UGM bisa mempertaruhkan urusan ijazah itu untuk kepentingan bangsa dan pribadi daripada Jokowi, karena posisinya sekarang sudah menjadi pribadi terkait dengan ijazah itu. Jadi sangat tidak relevan bila UGM masih berupaya dengan cara-cara yang menurut kami tidak relevan dipertaruhkan untuk kepentingan Jokowi daripada kepentingan bangsa yang lebih luas ke depan, sehingga bisa mengurangi polemik yang berkembang di masyarakat. Saya kira itu jadi poin penting untuk menjadi catatan bagi kita semua. Terima kasih. Baik, Mbak Leoni ikut menambahkan. Saya mungkin akan menambahkan atau menginformasikan sedikit ringkasan